Hai sahabat Afram, kali ini kita akan membahas mengenai prospek tentang equity market di tahun 2024, khususnya berkaitan dengan market outlook dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan market price di jangka waktu 1-2 kuartal ke depan. Mulai dari The Fed dan Bank Indonesia yang saat ini sedang mempertahankan suku bunga kebijakan yang tinggi, The Fed mempertahankan Federal Funds Rate sebesar 5,5% akibat inflasi yang terus berlanjut di atas 2% di Amerika Serikat. Sebagian besar pelaku pasar dan The Fed sendiri sebenarnya masih memperkirakan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga pada bulan Juni 2024. Bank Indonesia pun diperkirakan akan melakukan hal yang sama untuk menurunkan suku bunga, apabila The Fed sudah melakukannya terlebih dahulu. Namun, ekspektasi penurunan suku bunga telah berkurang sejak awal tahun 2024. Sebelumnya, pasar memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 150 bips pada tahun 2024, dan saat ini hanya 75 hingga 100 bips. Jika melihat kinerja dari equity market selama periode kebijakan suku bunga yang tinggi ini, indeks equity Amerika Serikat seperti Dow Jones Industrial Average, S&P 500, dan Nasdaq pada awalnya memang memiliki performance yang kurang baik, turun sekitar 2,5 sampai 6,6% sejak awal kenaikan suku bunga pada kuartal 1 2022, hingga puncaknya pada kuartal 3 tahun 2023. Indeks harga saham gabungan di Indonesia juga ikut mencerminkan tren tersebut, yaitu turun sekitar 5,9% selama periode kenaikan suku bunga. Namun kemudian berhasil recover sebesar 8,4% dari Oktober 2023 ke Februari 2024, seiring dengan adanya ekspektasi penurunan suku bunga. Kemudian pada sektoral level, sektor energi dan keuangan menunjukkan performance yang lebih baik dalam siklus kenaikan suku bunga baru-baru ini di Indonesia, dengan tetap menunjukkan positive performance bahkan ketika IHSG melemah hampir 6%. Hal ini mungkin terjadi karena sektor energi juga tidak terlalu terpengaruh oleh suku bunga, dan untuk sektor keuangan justru mendapatkan keuntungan dari net interest margin yang lebih tinggi. Saat suku bunga sudah mencapai puncaknya dan market memperkirakan penurunan di masa depan, sektor-sektor seperti keuangan, utilities, dan basic materials justru bisa support IHSG untuk recovery. Secara historis, pada tahun 2018, sektor energi dan keuangan juga memimpin dengan positive performance seiring dengan kebijakan pengetatan oleh Bank Indonesia. Selain itu, sektor consumer discretionary juga telah menunjukkan performance yang cukup baik yang didorong oleh sektor otomotif. Jika melihat kembali siklus pengetatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2013, hanya sektor teknologi dan basic material yang memberikan positive return di tengah kondisi suku bunga yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, meskipun hanya kedua sektor tersebut yang menunjukkan best performance, namun hampir semua sektor memberikan kontribusi terhadap pemulihan IHSG, ketika BI rate sudah mencapai puncaknya pada tahun 2014, dengan dipimpin oleh sektor keuangan. Apabila kita melihat historical data pada 3 siklus pengetatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dapat dilihat bahwa sektor energi, keuangan, dan consumer discretionary cenderung menghasilkan return positif ketika suku bunga meningkat. Selain itu, data tersebut juga bisa mencerminkan bahwa sektor keuangan dan telco secara konsisten dapat memimpin kenaikan indeks IHSG setelah BI rate mencapai puncaknya pada ketiga siklus pengetatan tersebut. Sektor-sektor ini telah mengambil peran dalam mendorong equity market recovery karena investor mengantisipasi pelonggaran moneter setelah suku bunga mencapai puncaknya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!